Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat semuanya. Saya Supriyanto, ya. Dalam hal ini mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, STI Madiun, dalam mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Ya. Kita akan membahas tentang manusia dan penderitaan. Ningen to Kanashimi. Ya, bahasa Jepangnya seperti itu. Ya. Langsung saja ya, kita bahas. Jadi ini materi kuliah yang akan saya buat video karena motainai itu eman-eman, bahasa Jepangnya motainai, sudah bikin PowerPoint dan juga materinya agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, agar terus bisa menyaksikan video di channel ini, baik belajar bahasa Jepang, terus materi-materi lain yang bermanfaat. Oke. Latar belakang. Manusia pasti pernah mengalami penderitaan. Cara menyikapi penderitaan itu bagaimana caranya? Ya. Rumusan masalah, apa pengertian penderitaan, definisi siksaan, terus kekalutan mental, penyebab penderitaan, dan contohnya. Ini rumusan masalahnya. Bagi mahasiswa yang tugasnya sama bisa sebagai referensi. Ya. Terus pengaruh penderitaan. Kita coba pengaruh penderitaan. Ya. Oke. Langsung aja. Apa itu penderitaan? Penderitaan ya dengan kata dasarnya derita berasal dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa Hindu kuno ya, yang berarti menahan atau menanggung. Kemudian secara terminologi atau bahasa, derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu. Kodrat manusia tidak lepas dari suka dan duka. Karena manusia adalah makhluk berbudaya dan berakal, dengan itu ia berusaha mengatasi penderitaan yang dialaminya. Penderitaan adalah konsekuensi hidup manusia. Derita dan bahagia merupakan bagian hidup manusia. Manusia harus optimis mengatasi masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd ayat 11. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang berusaha merubahnya. Ini kalau kita kaitkan dengan ilmu tauhid ya, kalau seperti ada faham Jabariyah, Qadariyah, ya kan? Ahli sunnah di tengah diantaranya itu. Kalau Jabariyah itu kan dikuasai ya. Jadi semua qadar atau sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Kalau sebaliknya, kalau Qadariyah, ya, itu kita berusaha untuk merubah nasib tadi. Dan kita di tengah-tengahnya kita percaya bahwa kita berusaha dulu, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu. Jangan tanpa usaha ya. Bloko suto nompo nasib yang dialami nanti tidak akan berubah tanpa usaha. Ya. Ingin pintar sesuatu ya harus belajar, ada usaha. Kalau ingin dapat rezeki ya bekerja. Berikutnya ya, Gening, penyebab penderitaan. Ya. Penderitaan muncul akibat perbuatan buruk manusia. Ya. Karena dia berbuat jahat juga mendapatkan balasan atas perbuatan tersebut. Kemudian penderitaan muncul akibat suatu penyakit atau siksaan. Siksaan kalau itu dari ekstern atau dari luar ya, dari orang lain. Kalau penyakit mungkin dari dirinya sendiri atau bawaannya. Berikutnya akibat bencana alam, ini di luar ya. Kemudian akibat perang. Ini juga manusia bisa menderita. Seperti pengalaman saya di Jepang dulu pernah membahas luka atau sakit hati ya, penderitaan akibat
bencana alam itu lebih berat ya, lebih lebih dalam daripada derita akibat perang. Karena kalau bencana alam itu tidak ada tidak ada yang bisa disalahkan ya. Kalau perang mereka masih punya rasa ingin bangkit lebih baik, membenci kepada ada yang dituju ya, ada objek yang dituju. Misalnya karena mungkin bom kemarin, bom Hiroshima Nagasaki tahun 45 itu yang lama juga itu masih meninggalkan bekas luka ya yang mendalam bagi orang Jepang. Tapi dengan akibat pengeboman itu orang Jepang kan juga bangkit, rasa sakit itu diubah menjadi kekuatan. Mereka menjadikan itu momentum untuk maju lagi negaranya dengan berlomba-lomba dalam teknologi agar mereka bisa mengimbangi Amerika atau bisa lebih baik. Meskipun di sisi lain ya, kalau bencana alam itu tidak bisa disalahkan, seperti tsunami di Aceh mereka juga ada yang putus asa, ada yang bangkit juga kan, seperti itu. Tapi itu semua semata-mata karena Allah, bencana alam. Kita tidak tahu, kita harus berserah diri. Tapi bagi mereka yang tidak punya agama itu punya pemikiran sendiri, yang seperti tadi saya utarakan. Karena mereka memang tidak fanatik terhadap suatu agama. Jadi mereka membenci kepada objek yang penyebabnya. Kemudian penderitaan akibat kemiskinan. Ya, ini penyebab penderitaan. Ya. Kemudian kehilangan keluarga atau orang yang dicintai. Ini tentu saja. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Oke, siksaan. Ya. Semua tindakan yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun psikologi. Ya. Tujuannya intimidasi. Intimidasi itu menekan ya. Balas dendam. Kemudian ada juga hukuman. Ya. Kemudian memperoleh informasi, ya, interogasi mungkin ya, terus pengakuan palsu. Ya. Ini tujuan-tujuan mengapa orang menyiksa, intimidasi, menyakiti orang lain. Ya. Ini juga temanya agak aneh ya. Intinya ini ya, sumber dari buku ya, hukuman memperoleh informasi. Kemudian kekalutan mental, suatu keadaan jiwa seseorang mengalami kekacauan dan kebingungan dalam dirinya, ya, kebingungan sehingga merasa tidak berdaya, putus asa. Penyebabnya kepribadian yang lemah, ya, kiga yuai. Ya. Jadi kepribadiannya lemah, gampang putus asa. Akirame yasui, kalau bahasa Jepangnya. Terjadinya konflik sosial budaya, ya. Karena faktor sosial budaya lingkungannya seperti itu. Berikutnya rasa cemas, ketakutan, patah hati, cemburu, ya. Kekalutan mental bisa disebabkan karena ini, takut sesuatu, patah hati atau putus cinta, cemburu juga bisa. Ya. Contoh-contoh penderitaan manusia. Ya. Ini kelaparan karena kemiskinan ya, banyak yang dialami saudara-saudara kita. Dengan ekonomi yang seperti ini, COVID-19 ini, tingkat pendapatan masyarakat juga menurun, terus juga krisis, diambang resesi. Kita tapi tetap optimis untuk lebih maju, berkarya lagi, jangan menyerah, ya. Lakukan yang terbaik. Berikutnya ya, ini kegagalan ya. Kegagalan karena tidak mendapatkan pekerjaan, juga kekalutan mental juga, depresi juga bisa. Ini salah satu penderitaan manusia. Kemudian ini perang ya, war. Semoga perang tidak ada di dunia ini. Terus ini putus cinta ya, wakareta, wakarimas bahasa Jepangnya. Juga penderitaan manusia, putus cinta. Kemudian ini bencana alam ya, bencana alam tsunami ini di Aceh yang masih membekas ya, 2005 kalau misalnya. Ya, terus ini banjir ya, bencana alam. Oke, nasihat dari Pak Mario Teguh.
Anak muda harus berlatih menghebatkan diri mengatasi masalah, tapi tidak boleh melatih diri terbiasa dengan penderitaan sampai tidak berniat memperbaiki kehidupan. Itulah pesan dari Pak Mario Teguh. Super sekali. Anak muda harus berlatih menghebatkan diri untuk mengatasi masalah. Jadi improvement, memperbaiki diri sendiri, tidak larut dalam penderitaan atau kegagalan. Berikutnya dari Cak Lontong, cinta itu butuh pengorbanan, tapi kalau berkorban melulu itu bukan namanya penderitaan. Masa berkorban terus ya. Berikutnya dari mention dari saya, karena siwa itamio umu, ya. Sono itamio kuri kaite suyokunareru. Penderitaan akan melahirkan rasa sakit. Dengan rasa sakit itu kita akan menjadi kuat. Ya, jadi itu pengalaman ya yang saya rangkum dari kehidupan di Jepang. Pain kan rasa sakit. Oke, lanjut. Dahlan Iskan ya, dari mentionnya, Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Ya. Kalau pernah lihat film beliau, masa kecilnya kan di Magetan itu kan juga daerah yang yang bukan kota, pedesaan. Beliau ingin beli sepatu aja susah ya, harus minta ke orang tuanya, bersusah payah. Tapi dengan latar belakang itu mentalnya terdidik, petarung ya, pejuang agar lebih baik. Dahlan Iskan merupakan salah satu tokoh atau figur yang saya sukai ya. Beliau karirnya dari wartawan, terus Jawa Pos, PLN, ya, kemudian Menteri BUMN. Idenya sebenarnya brilian untuk mobil listrik itu. Tapi di uji cobanya di Tawangmangu itu kan terjadi kecelakaan akibat sistem rem yang kurang sempurna. Jadi mobilnya yang kayak Lamborghini itu nabrak di Tawangmangu itu. Itu sebenarnya visi misinya bagus. Jadi mobil listrik itu baru dikeluarkan Jepang 2009, 2010. Kita kalau pengen belajar atau memproduksinya itu bisa. Beliau berkolaborasi atau menggandeng Ricky Nelson yang orang Indonesia yang bekerja di Jepang, akhirnya juga bisa melahirkan karya itu, tapi uji emisi dipersulit jadi tidak lolos ya. Memang agak susah di negara kita. Kemudian Jenderal Sudirman, banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Dalam ini ya, kita harus usaha ya dari itu. I believe watashi wa shinjite imasu ya. Tidak ada beban yang berat jika Allah menghendaki. Beban berat Anda menjadi ringan. Tidak ada penderitaan jika Allah menghendaki menjadi kebahagiaan. Dalam kesulitan dan penderitaan, aku selalu berpikir bahwa aku pasti punya harapan dan bisa menjadi pemenang. Aku harus tetap bertahan. Motivasi diri. Putus cinta ini dari Supatka ya. Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Kalau tahun berapa ya? Zaman saya kan ini terkenal ya kata-kata ini, mention. Sejak dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Kunci sukses ya, cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Boleh jadi suatu hari dia menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sekedar saja. Boleh jadi suatu hari akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi untuk mencintai dan membenci seorang tidak boleh terlalu ya mendalam. Wah, ini
Pikiran adalah segalanya. Penderitaan dan kebahagiaan kita tergantung pada pikiran kita. Manusia yang belum pernah mengalami penderitaan tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Khalil Gibran. Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa yang sesungguhnya teman-temanku. Aristoteles, salah satu filsafat Yunani kuno ya, Aristoteles. Saat mau bolos sekolah, ingatlah orang tua yang bekerja keras sekolahin kamu. Ini. Ingat, jangan sia-siakan kerja keras orang tuamu. Aku bekerja keras karena aku sadar aku bukan orang anak kaya. Semangat berkarya, baik kuliah, bekerja, atau yang lainnya. Jangan putus asa, never give up. Oke. Demikian penjelasan dari materi manusia dan penderitaan, mata kuliah ilmu budaya dasar. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.